Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sarizan, NIM 210866265, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan filsafat olahraga dari zaman Yunani klasik sampai dengan zaman modern. Baiklah, kita mulai dari zaman Yunani klasik. Pada zaman ini, aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah sofisme, yang artinya cerdik atau pandai. Keahlian sofisme ada di bidang bahasa, politik, dan retorika. Lalu, zaman pra-Yunani kuno, atau yang biasa dikenal dengan zaman batu. Hal ini dikuatkan oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai peninggalan zaman sebelum Masehi. Antara lain adalah alat-alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba. Pada abad 16 hingga 5 sebelum Masehi, manusia telah menemukan alat-alat yang terbuat dari besi, tembaga, dan perak yang digunakan sebagai berbagai macam peralatan. Lanjut lagi kepada zaman Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Lalu pada zaman Praokrates atau filsuf alam, ada beberapa filosof pada masa Praokrates, yaitu Thales melihat air sebagai asas, Anaximander menyebut tuaipeiron sesuatu yang tak terbatas, Pythagoras menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu, Heraklitus dan Parmenides mempersoalkan realitas yang stabil atau labil. Lanjut ke filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi. Pada masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa paratistik dan masa skolatistik. Sedangkan masa skolatistik terbagi menjadi skolatistik awal, skolatistik puncak, dan skolatistik akhir. Abad ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Oke, lanjut ke materi yang terakhir adalah zaman modern. René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, yang juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya perjuangan untuk hidup. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.